Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saat ini kami kembali hadir menemani aktivitas Mitra JIC dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu, sukses dengan segala aktivitasnya dan amanahnya untuk hari ini. Mitra JIC, alhamdulillah kami hadir di pertemuan yang ketiga atau sesi yang ketiga di program Our Campus. Semangat akademik meniti langkah terbaik, insya Allah. Nah Mitra, di pertemuan yang ketiga ini kami sudah siapkan satu tema untuk pengantar bincang kita tentunya, agar tidak terlalu jauh mungkin ranah obrolan kita. Saya yakin sekali untuk Mitra JC yang hari ini bergabung di program Our Campus sudah sangat siap sekali dengan tema diskusi kita hari ini, karena flyer program pun sudah kami share untuk Anda tentunya. Dan terima kasih sudah menantikan program ini. Kami juga sampaikan bahwa siaran ini juga bisa diikuti di FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, live Facebook kita di Radio JIC, dan yang juga tak kalah pentingnya, Anda juga bisa mengakses, menonton berkali-kali bahkan di channel YouTube kami JIC TV. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari kajian-kajian di program ini terus meluas tentunya kemanfaatannya, insya Allah. Baik Mitra JIC, Our Campus edisi yang ketiga, kami akan membahas, kami ajak Anda berdiskusi bersama kami tentang topik bahasan membongkar problematika keagamaan kaum milenial di kota metropolitan. Wah, Mitra, memang kalau selintas dari tema ini ada ungkapan yang selalu cantik untuk didiskusikan. Iya ya, cantik ternyata tidak harus perempuan ya, di program pun ada cantik gitu ya. Pertama ada kata kaum milenial nih. Kalau misal kita sebut ini memang dari sudut pandang manapun selalu tetap menjadi kajian atau bahasan yang selalu menarik tentunya ya. Nah yang kedua ada kata kota metropolitan. Ini juga kita selalu membayangkan bagaimana keberhasilan sebuah kota gitu kan, tidak saja dari sisi pembangunan, bahkan sampai SDM di dalamnya pun terus mengalami kemajuan yang sangat berarti, bahkan selalu menjadi rujukan di kota-kota di luar itu begitu kan. Nah tapi tentu di luar suksesnya kota metropolitan, rupanya di dalamnya ada sekelompok usia, kita sebut saja kaum milenial, yang selain banyak kita dapatkan kisah sukses kaum milenial, ada satu hal yang menarik kami akan kuliti bersama Anda tentunya tentang bagaimana keagamaan yang dimiliki oleh kaum milenial hari ini. Apakah sejalan dengan sukses story yang mereka dapatkan atau temukan hari ini, atau ada kesenjangan? Nah ini narasumber kita akan membahas tentang ini. Ustadz Kudsi sudah hadir bersama kami, dan insya Allah selama kurang lebih 45-60 menit ke depan kita akan kupas bersama Anda tentunya. Baik, Ustadz Kudsi sudah hadir bersama Andi Umar. Kita akan langsung menyapa beliau. Ustadz Kudsi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Amin. Di tengah sibuknya luar biasa ini, jadi sangat bersyukur hari ini Ustadz bisa meluangkan waktu untuk kami, untuk Andi Umar, dan juga untuk Mitra JIC. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Sebagaimana prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah, khairukum man anfa'hum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Atau khairun nas man anfa'hum linnas. Luar biasa. Berusaha untuk memberikan manfaat buat diri pribadi dan buat orang lain. Iya, sedikit memang Ustadz Kudsi hari ini Mitra JC sebagai akademisi, juga beliau sebagai mubalik, hampir di semua usia sudah mendapatkan pencerahan dari beliau, termasuk kalangan milenial sebenarnya dengan fenomena yang terus menarik tentunya. Nah saat tadi Andi Roman sudah sampaikan bahwa kita akan mencoba membahas tentang suatu
kondisi sebuah problematika keagamaan di usia milenial, apalagi di metropolitan nih. Mungkin sambil Ustadz nanti membuka, sekaligus mungkin Andi Umar bertanya langsung gitu, alasan memilih tema ini pasti cukup kuat nih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwani wa akhwati rahimakumullah. Berbicara tentang generasi muda. Pada hakikatnya dari dulu sampai hari ini dan sampai akhir zaman, pemuda itu adalah harapan bangsa, harapan umat. Bahkan kalau perkataan Sayyidina Ali itu, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Istilah generasi milenial ini sempat booming belakangan ini. Ini kan sebenarnya istilah yang memberikan labelisasi kepada pemuda yang lahir tahun 80-an. Atau ada yang menyatakan generasi Y apa lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya setiap pemuda itu hampir sama. Dalam diri pemuda itu ada jiwa rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa berontaknya juga sangat tinggi. Makanya pemuda itu sebenarnya kalau kita lihat agen perubahan. Yang mana ketika pemuda itu hebat, pemuda itu baik, maka perubahan itu akan cepat dan signifikan. Kalau kita mendengar bahasanya Muhammad Al-Fatih pada waktu itu, aku sedih ketika melihat di masjid itu tidak ada canda dan tangis anak-anak dan remaja. Karena ketika di masjid sudah tidak ada canda dan tangis anak-anak, maka 5, 10, bahkan 30 tahun berikutnya tidak akan ada generasi penerus. Tapi ketika di masjid itu masih ada anak-anak yang lari-lari, main-main, loncat-loncat, nangis, dan bercanda, artinya 20 tahun berikutnya yang awalnya itu anak-anak, dia akan beranjak menjadi remaja, dewasa, dan akan menjadi orang tua. Nyambung dengan perkataan Sayyidina Ali tadi, Subhanul yaum rijalul ghad. Begitu juga dengan kondisi hari ini. Pemuda milenial hari ini, seyogyanya kita giring atau kita bergandengan tangan dengan beliau-beliau untuk meramaikan tempat-tempat ibadah, meramaikan masjid dan musola, meramaikan kajian-kajian dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam model tentunya. Karena seiring waktu ada perubahan dalam metodologi. Mohon maaf kalau kita dulu hidup tahun 70-an. Belum ada listrik. TV di kampung-kampung itu cuma 1, 2, 3. Tahun 2000 listrik masuk desa, TV masuk desa, bahkan setiap rumah ada TV. Kemudian bersamaan dengan hal itu, informasi yang datang dari segala macam penjuru bisa ditangkap oleh seluruh elemen masyarakat termasuk anak muda. Masuk ke era tahun 2000, khususnya 2020 hari ini. Kecanggihan teknologi jauh lebih luar biasa ya. Dulu saya waktu masih di SMA, SMP atau SMA sekitar tahun 90-an, ketika kepala sekolah saya berkata, beliau menyatakan suatu hari nanti siswa-siswa di Jakarta itu akan pegang telepon masuk ke kelas. Nyari bahan informasi dari mana-mana sangat mudah. Saya waktu itu sempat, bohong aja. Wong saat ini saja yang punya handphone itu yang punya telepon itu cuman lurah. Yang punya TV cuman lurah pada waktu itu. Tapi ternyata kecanggihan teknologi ini kan menjawab semua tantangan. Terwujud hari ini anak-anak kita usia SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa belajarnya di rumah, online. Ya kan istilahnya kan PJJ. Semua familiar dengan handphone. Kalau dulu simbol punya handphone itu tahun 90-an, 95, 98. Orang kaya yang punya handphone. Kartu perdananya saja kan bisa sampai 700.000. Sekarang semua elemen komponen masyarakat dari yang paling atas sampai paling rendah, dari pejabat sampai masyarakat biasa, sama-sama punya handphone. Cuman tinggal mereknya saja mungkin yang berbeda. Gitu. Tapi fungsinya kan sama. Dan kebutuhannya terjawab ya? juga sama.
Inilah. Maka wajar para sahabat-sahabat Nabi dan para ulama-ulama saleh dulu pernah menyatakan, ajari anak-anakmu sesuai dengan tantangan zaman yang akan datang. Karena dia akan hidup pada zaman dia, tidak terhadap zamanmu. Kalau kata Imam Ghazali itu, kalau anakmu hidup di pinggir pantai, ajari berenang. Jangan larang dia berenang. Kalau hidup di hutan, ajari manjat pohon, ajari loncat tebing. Jangan dilarang untuk loncat tebing, agar supaya sesuai dengan kebutuhan apa yang ia butuhkan, dia mempunyai kemampuan hal itu. Kondisi hari ini bedanya dengan generasi muda zaman dulu, informasi lebih mudah untuk diakses. Generasi muda hari ini lebih mudah untuk mencari data-data dan informasi. Cuman tinggal kita mengarahkan ke arah yang positif atau yang ke arah negatif. Tentunya harapannya generasi muda itu, karena prinsipnya beliau adalah pemimpin di masa yang akan datang, pendampingan, pengarahan, bimbingan dari orang-orang yang lebih tua, dari para kiai, para guru, para pemangku kebijakan, para pejabat, untuk memberikan alternatif dan solusi-solusi yang terbaik, biar generasi ini akan lebih tangguh di zamannya nanti ketika beliau menjadi pemimpin di masa depan. Nih. Oke, baik. Ternyata digitalisasi online yang juga cukup merubah ya, cukup merubah. Dan kita balik ke klaster, karena tadi ada kata kota metropolitan. Yang terlihat mungkin kalau bicara tantangan atau tadi problem keagamaan di metropolitan baik kalangan milenial, yang Ustaz lihat sisi mananya yang cukup nampak sebagai sebuah tantangan, Ustaz? Kita bisa melihat dari cara sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau saya melihat generasi milenial ini kan punya kebiasaan ingin tahunya tinggi dan cepat jenuh. Betul. Ini. Maka ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Karena dia rasa ingin tahunya yang lebih tinggi, kemudian cepat jenuh, maka kita sebagai orang tua harus mempunyai banyak inovasi. Inovasi untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan, pemuasan kebutuhan dia dalam rasa ingin tahu itu. Contoh, kita lihat dari segi aspek dakwah. Kalau zaman dulu dakwah itu modelnya talaki. Talaki itu ketemu guru, ngaji. Generasi milenial hari ini banyak ngajinya lewat YouTube. Nggak berhadapan-hadapan ya. Nggak berhadapan langsung dengan guru. Bahkan di sekolah kita kan sudah PJJ. Maka di sini menuntut kreativitas generasi tua, para asatid, para ulama, para kiai, untuk mengimbangi kebutuhan itu. Bahkan sebelum generasi milenial ini bertanya kepada kita, kita sudah menyiapkan diri. Yang sering terjadi kan paradok. Generasi muda, generasi milenial rasa ingin tahunya sangat tinggi. Iya. Generasi sebelumnya masih dengan metode pembelajaran zaman dulu. Iya. Yang ngajinya cukup pakai rotan, ngaji harus hadap-hadapan. Akhirnya rasa jenuh muncul pada generasi milenial. Ketika keingin tahunya dia yang sangat tinggi tersebut tidak tersalurkan secara positif, akhirnya dia menyalurkan kepada hal-hal yang lain. Mohon maaf, hari ini banyak aplikasi-aplikasi yang sangat menantang bagi generasi milenial. Ketika kita hanya terpaku untuk menyatakan bahwa ini boleh, ini enggak boleh, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini dolalah, ini finnar, tanpa mengimbangi kebutuhan mereka, yang terjadi ada kejenuhan di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Ada istilah seperti itu. Kalau dulu generasi muda NU dan Muhammadiyah sering bertengkar antara kunut subuh, yang generasi NU menyatakan sholat subuh itu pakai kunut, generasi Muhammadiyah menyatakan sholat subuh itu tidak pakai kunut. Kalau hari ini katanya sudah tidak tengkar lagi karena dua-duanya sudah nggak sholat subuh. Ini sebenarnya di satu sisi memang fakta, tapi di sisi lain ini cambuk buat kita. Kenapa kok saya bilang cambuk?
Karena harus ada jawaban. Iya, betul, betul. Karena kalau ada pembiaran dilakukan oleh kita sebagai orang tua, yang akibatnya nanti mereka meninggalkan sholat dianggap sebuah kewajaran. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam itu. Allah pernah menyatakan bahwa kehebatan generasi dulu itu kehebatannya para nabi, ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, yang begitu hebat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat nanti akan diganti dengan generasi yang adha'us shalah wa taba'us syahawah. Meninggalkan sholat dan mengedepankan hawa nafsu. Adha'us shalah. Nah, sholat ini hari ini di sebagian generasi milenial yang tersentuh dengan dakwah, fanatisme untuk melaksanakan sholat hebat. Tapi ada beberapa generasi milenial yang tidak tersentuh dengan dakwah, akhirnya sholat itu dianggap sebagai ya tradisi atau hanya sekedar ikut-ikutan, bukan menjadi sebuah kewajiban, bahkan bukan menjadi sebuah kebutuhan. Makanya ada orang yang banyak generasi milenial yang aktif dalam melaksanakan sholat dan ada juga yang enggak. Saya beberapa kali survei kecil-kecilan. Nah, gimana Ustaz hasil survei di ini? tingkat SLTA lah, SLTP, SLTA. Berarti sudah masuk kategori remaja ya? Ini remaja. Iya. Tingkat SLTP, SLTA kan beliau usia 18, 17, 18 lah SMA kan. Kalau SMP usia 16 hari ini. Kalau saya tanya, sederhana saja, saya bikin pertanyaan kecil-kecilan. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Mereka angkat tangan. Dari 40 orang itu paling 5 orang yang angkat tangan. Yang 35 orang nggak sholat. Ketika saya tanya, kenapa nggak sholat subuh? Dia ketawa. Ada jawabannya tidur, ngantuk, ada yang kesiangan. Ya rata-rata yang nggak sholat. Intinya itu. Sholat subuh. Nah, beberapa kali saya ngisi kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya. Karena tahun kemarin kan masih Ramadan pandemi ya. Iya. Ngisi ceramah buka puasa bersama di beberapa SMP dan SMA di Jakarta Utara khususnya. Ketika mau buka puasa, kita ceramah, banyak yang hadir. Ya, hampir semua 100 jumlah siswa dari yang hadir itu. Ketika sudah masuk buka puasa, buka bareng. Tapi ketika sudah selesai adzan, jam sholat, enggak lebih dari 1 soft, 2 soft. Ya paling yang ikut sholat berjamaah itu ya sekitar 50, 60. Padahal kondisi mereka, mohon maaf. Oke, baik. Mitra Jesse, kita lagi bersemangat nih membahas tentang bagaimana problematika keagamaan bagi kalangan atau kaum milenial di tengah kota metropolitan yang kalau kita lihat di tengah perjalanan kita ada kekhususan tantangannya mungkin ya dibanding dengan yang di kota-kota lainnya. Nah, kita masih terus akan melanjutkan lagi, Ustaz. Iya. Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi. Ketika kita pas pelaksanaan sholat, ya banyak yang nggak sholat daripada yang sholat. Nah, ini fakta. Tapi kita tidak boleh berputus asa di situ. Pembinaan, pemahaman bahwa pentingnya sholat itu bukan hanya menyampaikan secara lisan. Bahkan dakwah melalui tulisan, melalui media sosial dan lain sebagainya, termasuk pembiasaan kepada beliau-beliau harus kita tanamkan terus menerus. Saya ambil contoh kasus, ada salah satu masjid, nggak usah saya sebut namanya, mungkin menjadi ibrah lah bagi kita semua. Masjid ini awal saya lihat sangat sepi, sholat jamaahnya sepi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sepi. Kemudian di antara pengelolanya itu berusaha untuk memberikan inovasi kepada anak-anak khususnya. Anak-anak usia remaja, usia SMP dan SMA, SD, SMP, SMA. Saya lihat hari ini berjalan programnya itu yang dilakukan kurang lebih berjalan sekitar 1 tahun sudah. Dari Ramadan kemarin sampai hari ini. Itu sholat maghrib full lantai 1 dan lantai 2. Sholat subuh hampir sama jumlah jamaahnya dengan sholat maghrib. Luar biasa ya. Padahal ini bukan pesantren.
bukan pesantren. Masyarakat Kalau di umum. pesantren saya maklum lah, karena santri mukim di situ di bawah pengawasan ustadz dan guru dibimbing, sehingga ketika waktu sholat kalau santri itu tidak melaksanakan ibadah sholat, dia akan mendapatkan iqab. Ada yang sholat karena kesadaran, ada yang sholat karena ketakutan. Oke. Sholat karena ketakutan itu takut dihukum. Ya. Akhirnya dia nggak wudhu, ikut sholat aja. Oke. Ini pengamatan, bukan pengalaman. Nah, di tempat yang saya ceritakan tadi, itu sholat maghrib dengan sholat subuh hampir sama jumlah jamaahnya. Dan banyak anak-anak kumpul ikut sholat berjamaah. Ini luar biasa, ada keunikan tersendiri ini. Setelah saya ngobrol dengan beliau menyatakan, anak muda kita pegang. Kalau anak mudanya sudah mau ke masjid dan mau menghidupkan masjid, meramaikan masjid dengan sholat dan kegiatan-kegiatan yang lain, harapannya 5-10 tahun yang akan datang, beliau ini yang akan menjadi orang dewasa dan orang tua. Maka pembinaan seperti ini yang harus kontinu dan simultan. Semua pengurus masjid dan mushola harus berani untuk ngajak kembali kepada masjid dan beri ruang yang luas kepada anak-anak. Kasih dia hadiah, kasih dia bingkisan, kasih dia penghargaan, kasih dia penghormatan. Sehingga betah di masjid. Kalau masjid hanya diisi, ya mohon maaf, orang tua, kakek-kakek, nenek, baik juga sih, baik. Ya. Tujuannya beliau yang sepuh-sepuh husnul khotimah. Betul, bagus. Tapi kasih ruang juga buat generasi muda. Karena ketika yang sepuh itu meninggal dunia, masjid nggak kosong. Ada, gitu kan? Masjid tidak kosong ya. Masjid nggak kosong. Ada penerusnya. Memang kita harus berbuat. Dari sekecil apapun harus kita buat. Semampu kita. Kalau dibiarkan, tantangan zamannya luar biasa. Mohon maaf. Pornografi, porno aksi hari ini sudah menjadi konsumsi umum. Ya kan? Kalau dulu ada beberapa majalah yang menayangkan pornografi, porno aksi. Sekarang nggak perlu beli majalah, sudah ada di handphone. Kalau dulu untuk mendapatkan video porno, ya kan, itu harus beli dan yang jual pun ngumpet-ngumpet di beberapa pasar malam di wilayah Jakarta ini. Kan gitu dulu. Sekarang masuk ke semua aplikasi ada dan mudah. Bagaimana caranya? Sedangkan generasi milenial ini sangat familiar dengan hal itu. Iya. Bentengi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tanamkan hal-hal yang positif. Ajak mereka, gandeng tangan mereka, sibukkan mereka dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kebaikan juga akan terjadi pada beliau. Kalau tidak, ya wacana yang menyatakan bahwa pemimpin masa depan itu akan ada penggantinya, mungkin tinggal isapan jempol. Iya. Kalau tidak dipersiapkan. Tidak nampak prosesnya ya. Ya. Iya. Dan contoh kasus tadi masjid yang memang ada di kota metropolitan ya, artinya yang saya sangat mungkin itu terulang oleh masjid-masjid lain sebenarnya. Yang saya contohkan tadi itu masjid ada di Jakarta. Di Jakarta ya. Masjid dari Jakarta, masjidnya kecil, kemudian ada di gang kecil, tapi sangat peduli terhadap anak-anak dan remaja, dan alhamdulillah direspon oleh orang tuanya. Bahkan ada yang unik, saya lihat. Kalau ada santri itu nggak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, itu didatangin oleh teman-teman yang lain, dipanggil untuk datang ke masjid. Ngapain? Sholat di jamaah. Walaupun kadang-kala benturan dengan orang tua. Ada orang tua yang kadang-kadang bersimpati dengan panggilan temannya. Ada yang orang tua menganggap kurang pas lah, terlalu berlebihan masa. Tapi kegiatan remaja yang dilakukan dan jalan aja terus. Kita cuma ngajak. Prinsipnya kata teman-temannya, kita ngajak, mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Artinya manajemen tidak terhenti dan terus berinovasi ya untuk mengajak semua kalangan usia di masyarakat yang tadi bukan masyarakat pondok pesantren, gitu kan, yang cukup umum di situ kan pastinya ya, bukan hal yang mudah seperti mudahnya di suasana pondok pesantren, tapi alhamdulillah ini cukup berhasil. Nah,
Ustaz, mungkin pertanyaan berikutnya nih. Siapa sebenarnya yang harus berdiri kokoh, berdiri kuat di belakang milenial muda di kota yang cukup sangat luar biasa? Kalau tadi saya di awal sangat menarik, ini harus berimbang ya kemajuannya. Sisi pengetahuan, sisi edukasi dan lainnya cukup bagus. Apakah ini sejalan dengan kawan? Perlu orang-orang yang berdiri kuat di belakang. Kalau saya melihat hadis Rasulullah itu sangat umum yang menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini tidak berjalan mundur, tapi berjalan maju. Sesuai dengan zaman dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Hari ini kondisinya zaman teknologi. Maka para pemimpin, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, semuanya harus bergandengan tangan. Merumuskan hal itu dan bekerja sama, bergandengan tangan. Baik pemerintahan maupun kepengurusan organisasi-organisasi lain. Di Indonesia ini kan ada beberapa ormas keagamaan. Ada NU, Muhammadiyah, Persis. Ada Majelis Ulama, ada Dewan Masjid. Kemudian ada Muslimat yang tingkat remaja, ada IPNU, ya kan? Ada yang tingkat mahasiswa, ada IMM, ada HMI. Semuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengkader generasi milenial ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Tentunya dengan metodenya masing-masing yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan satu konsep kepada satu organisasi. Tapi secara umum tanggung jawab kepemimpinan ini harus kita gandengan bersama. Jangan ada, oh ini bagian kamu saja, kita enggak. Harus ada gandengan tangan. Karena anak muda itu anak-anak kita. Remaja itu remaja kita. Dan mereka semua yang akan menggantikan kita semua. Ketika kita nanti sudah tidak ada, siapa yang mau ganti? Kan beliau-beliau. Nah, maka prinsip-prinsip pembinaan ini harus bergandengan tangan. Sosok yang terkecil saja, keluarga. Seorang bapak, saya lihat ada yang sudah siap menjadi seorang bapak, ada yang nggak siap jadi bapak. Ada orang yang sudah siap jadi seorang ibu, ada yang nggak siap. Salah satu contoh, viral di beberapa media sosial. Dulu, tahun 2018, banyak orang tua yang marah-marah ke guru karena salah mendidik anaknya. Anaknya dicubit oleh gurunya, orang tuanya marah. Gurunya dilaporin polisi. Anak kena rambutnya panjang, siswa ini saya maksud. Siswa kena rambutnya panjang, udah dinasihatin oleh guru, kemudian karena sudah dinasihatin berulang-ulang tidak ada perubahan, akhirnya gurunya punya inisiatif untuk mencukur. Orang tuanya marah-marah. Sampai akhirnya karena banyak kejadian orang guru-guru dimarahin oleh orang tua, akhirnya guru-guru protes. Kalau anaknya tidak boleh dididik di sekolah, bawa pulang, didik sendiri di rumah. Ucapan ini menjadi kenyataan. Adanya virus pandemi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi orang tua, bagi guru, bagi anak. Akhirnya anak disuruh belajar di rumah. Giliran anak belajar di rumah, banyak mama yang protes. Bapak-bapak protes. Katanya kuota habis lah, ini habis, rebutan handphone. Bahkan kadang-kadang orang tua ngomong nggak sanggup untuk ngajarin anak. Sempat menghiasi ya komentar itu sampai orang tua sampai sekarang tiba-tiba harus jadi pendidik yang luar biasa di rumah ya. Jadi seorang ibu harus bisa matematika, fisika, biologi, bahasa Arab. Ternyata ada yang harus dipersiapkan oleh calon bapak, calon ibu. Di antaranya adalah ilmu, kesiapan mental, kesiapan dohir dan batin. Bukan ada hanya ibu dan bapak di belakang. Ada ibu dan bapak yang ya? harus senantiasa memberikan motivasi hal yang positif kepada anak. Anak-anak itu kan tidak takut. Kalau anak hari ini nggak takut, ditakut-takutin nggak takut. Bahkan kalau kita ngomong apa saja,
Justru kadang-kadang mereka lebih tahu dari kita. Saya kalau ceramah ini ngelihat ada beberapa generasi milenial pegang HP. Dulu awalnya saya suudon ke dia. Saya ceramah gak didengerin, main HP. Gitu kan. Ternyata saya pernah mergokin di kampus. Ketika ada dosen nerangin, ada mahasiswa main HP. Saya dapat laporan dari dosen, Ustaz, itu kalau saya nerangin, dia main HP, Ustaz. Suatu hari saya panggil, yang main HP itu saya panggil. Iya. Ada laporan dari dosen, kamu kalau dosen nerangin, kamu main HP. Saya nyari, Ustaz, dosen itu biasanya cuma Google, coba lihat nih, lihat. Apa yang ditampilkan oleh dia, PowerPoint itu punya orang, cuma ganti nama dia doang. Ini kisah nyata, Ustaz. Bener. Jadi anak sekarang nggak bisa ditakut-takutin, nggak bisa dibohongin, lebih tahu. Coba kita ngomong. Cepet lah gitu kan. Data ini ada di sini, dia pegang handphone, dia cari sih. Bohong nih, Ustaz. Nih yang bener. Datanya ada di sini nih. Ini yang bener. Persis lah gitu kan. Mungkin cuma ganti warna gitu saja ya. Ini yang ditunjukkan oleh mahasiswa ke saya. PowerPoint-nya persis cuma ganti nama saja. Ganti nama. Ini diupload tanggal sekian, Ustaz, jam sekian. Akunnya dari sini. Lengkap dia. Nah, sedangkan dosen ini, coba lihat. Kayaknya dosen ini yang nyolong bunyi ini, Ustaz. Ini plagiat. Aduh, hebat nih. Mahasiswa semester mahasiswa S1 ngeritik. Dosen yang sudah kandidat doktor lah istilahnya kan. Artinya seperti ini. Jadi pendidikan ini harus berkelanjutan terhadap generasi muda dan harus ada sosok-sosok yang tampil di belakangnya untuk memberikan motivasi, dorongan. Jangan dilarang. Maka benar kata psikologi itu, anak itu jangan dilarang. Kalau dilarang, dia punya cenderung untuk ingin tahu terhadap apa yang dilarang. Ingin mencoba malah. Ingin mencoba. Bagaimana caranya? Arahkan, bimbing. Makanya proses pembelajaran yang disebut dengan scientific learning itu sangat sangat pas dengan kondisi psikologi, kejiwaan dan keberagaman masyarakat milenial. Karena masyarakat milenial itu di antara cirinya mereka agak narsis kan. Suka selfie. Betul. Bagaimana kalau biar dia narsis dan selfie? Justru disinilah kita bisa memberikan warna narsisnya ke hal yang positif, selfie-nya terhadap hal yang positif. Kan ada istilah begini. Zaman dulu kalau orang ngaji, yang sibuk dicatat itu materi pembelajarannya. Zaman dulu. Kalau hari ini ketemu dengan ustadz ngaji, yang sibuk foto selfie dengan gurunya, bukan dengan materi. Kalau ini dianggap negatif. Berarti anak milenial nggak serius ngajarnya. Tapi kalau dianggap positif, anak milenial itu tahu apa yang diomong guru itu. Anak milenial itu tahu apa yang diomong orang tua. Alah Pak, begitu. Makanya jangan diajarin, tapi diajak untuk berpikir kritis, mendalam. Dalam beribadah juga begitu. Diajak terus. Ada keterlibatan ya mereka, diajak terlibat ya. Jadi jangan dia dijadikan sebagai objek. Objek selalu ya. Tapi jadikan dia sebagai partner atau bahkan subjek. Jadi dia pelaku. Jadi pelaku dalam berbagai macam hal. Maka betul. Apa yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi itu hari ini seharusnya terjawab. Dulu kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Osamah. Umur berapa tahun dia mimpin perang? Kan masih belasan tahun sudah mimpin perang. Abdurrahman bin Auf jadi saudagar kaya raya, pebisnis yang terkenal di mana-mana. Umur belasan tahun. Artinya usianya usia muda. Kalau sekarang mungkin usia milenial. Kan gitu. Jangan nunggu umur 70 baru kita jadikan dia sebagai pemimpin. Ya sudah. Sudah hilang. Optimisnya sudah hilang. Keberaniannya sudah hilang. Atau semangat juangnya sudah mulai menurun. Tenaganya pun udah mulai asam urat. Udah umur 70. Makanya generasi muda ini harus mempunyai figur-figur di setiap tempat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, itu kita sebagai pemimpin harus mampu mewadahi. Contoh, kita sebagai pengurus majelis taklim. Jangan konvensional ngurus majelis taklim.
Kita jadi pengurus masjid jangan konvensional. Karena yang kita hadapin generasi milenial. Saya sempat marah, Ustaz. Marah terhadap diri sendiri sih. Mau marah sama siapa? Marah terhadap diri, dan saya kasih masukan ke beberapa teman-teman. Ketika pandemi pertama, tahun 2020 ya. Oke. Sekitar bulan Maret ya. Betul. Kan semua masjid ditutup. Nggak boleh sholat berjamaah, suruh sholat di rumah. Sampai sholat Jumat, hampir semua masjid-masjid ditutup. Ganti sholat duhur di rumah. Karena khawatir virus corona ini nyebar kemana-mana. Di satu sisi betul. Di satu sisi oke. Dalil yang digunakan pas. Dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menjauhi atau meninggalkan kemadorotan dikedepankan daripada nyari pahala. Bagus. Tapi harus diimbangi dengan solusi apa yang harus dilakukan. Saya mohon maaf, jujur nih, di tengah-tengah kaum muslimin jarang saya melihat alternatif yang diberikan oleh pengurus masjid. Pengurus masjid ya, pengurus musola yang bersentuhan langsung dengan masyarakat arus bawah, dengan masyarakat perkampungan, dengan madrasah, dengan masyarakat di tingkat RT, RW dan generasi muda. Jarang kan, mereka kan yang bersentuhan langsung. Ketika taklim dibubarkan, apa solusinya? Buat ustadznya apa? Buat jamaahnya apa? Kan nggak ada jawaban. Paling cuma dikasih sembako, itu naif banget. Maaf, naif. Sampai ada beberapa orang, kasihan guru ngaji, kita kumpulkan infak buat ngaji. Di satu sisi niatnya baik. Tapi menurut saya ini niat yang baik tapi kurang ditempatkan secara profesional. Akhirnya menjadi penghinaan buat guru ngaji. Emang sampai segitunya guru ngaji? Saya bilang begitu. Harusnya masjid dan musola yang ada bikin inovasi yang terbaik, menjawab tantangan zaman. Solusi tawar ya, biar. Contoh sederhana. Saya mohon maaf. Pada waktu awal-awal pandemi itu, saya agak aktif di Facebook. Saya buka Facebook jam 9 malam. Ada masuk di Facebook saya salah satu agama di luar Islam. Saya nggak usah sebut, saya biar nggak salah. Ini inovasinya cukup bagus dia. Dia bikin acara ibadah agama dia bersponsor. Sehingga walaupun dia nggak berteman dengan Facebook saya, masuk di Facebook saya lihat bersponsor. Ada beberapa lembaga agama lain di depan tempat ibadah dia ada spanduk. Kegiatan ibadah ini ditiadakan, silahkan tonton di channel YouTube ini, Facebook ini. Tetap ada solusi ya. Ada solusi. Pertanyaannya, masjid mana yang mengadakan seperti itu? Ada spanduk seperti itu di depan masjidnya. Semoga tergerak nih setelah ini. Kan? Masjid mana yang ada? Silahkan, karena kajian di masjid offline, tidak dilaksanakan secara offline, takut penyebaran virus corona, silakan seluruh jamaah buka Google Meet ini nih, buka Zoom ini, ustadz ini yang ngajar, jamaahnya terdata semua. Memang ada, tapi sedikit. Saya menemukan ada 1-2 masjid yang melakukan hal itu, tapi nggak banyak. Makanya pertanyaannya, kemana pengurus masjid, kemana pengurus musola? Terus selama ada pandemi yang tidak ada ujung akhirnya ini, mau dikemanakan? Kalau kata siapa tuh, mau dibawa kemana? Artinya mereka tetap dapat kajian, ilmu agama tetap subur mereka temukan gitu ya. Seharusnya, karena kondisi hari harusnya ini dibuat ya, pola baru ya. Ketika tidak boleh tetap muka, wajah, kita tetap ada solusi seperti tadi, online ya. Juga cukup mudah sebenarnya ya. Sederhana saja begini. Kalau sekolah kan langsung ada solusinya. Ketika Menteri Agama dan Menteri Pendidikan menyatakan sekolah itu online, tidak boleh offline, kan langsung ada solusinya. Apa tuh? PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun tetap tidak maksimal. Tapi ada ya. Tapi ada. Pertanyaannya, masjid ada nggak PJJ? Ada nggak pembinaan ke masyarakat? Adan, habis adan iqomah, yang sholat dia, yang imamin dia, masjid di depan dikunci. Maka sempat heboh. Macam-macam kan. Nah, kajian-kajian ditutup, sempat heboh. Nah, alternatifnya ini untuk generasi milenial ini kan sangat familiar. Saya lihat kalau generasi anak, hari ini medsosnya itu bukan hanya satu.
Iya, betul. Saya lihat mahasiswa dan murid-murid saya lihat. Dia punya, siapa yang punya WA? Punya WA. Apa yang baru itu BIP? Dia punya. Ada Line. Ada. Line kan istilahnya. Ada namanya. Ada lagi Twitter. Luar biasa, sangat banyak ya. Ada IG, ada Facebook. Semuanya punya. Loh, kalau ini dimanfaatkan sebagai bentuk pembelajaran. Hari ini kita belajar. Majelis taklim hari ini pakai Google Meet. Hari ini majelis taklim pakai lewat grup WA. Kan sangat signifikan itu Betul. untuk mengisi kekosongan, Dan ini kayaknya yang banyak nggak siap generasi tuanya untuk menghadapi ini. Kayaknya memang kalau satu pertemuan membahas ini tidak cukup, apalagi kita sudah berada di penghujung waktu nih diskusi kita hari ini. Sebelum kita pamit, mungkin satu lagi pertanyaan. Tidak semua kaum milenial juga ada kesenjangan di pemahaman keagamaan. Contoh konkret mungkin ada yang mereka melibatkan diri di kegiatan remaja masjid misalkan. Ini kita, kalau ini kegiatan mereka, kita tidak terlalu khawatir. Nah, kalau